Saudara, mari kita lanjutkan membahas buku The Dancing Leader dengan tulisan dari Bapak Rocky Gerung. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan siapa sebenarnya yang ikut menjadi tim editor itu. Saya sendiri mana bisa sanggup mengurus itu sendiri toh, buku yang setebal ini. Yang pertama adalah Asep Saifuddin, seorang profesor dari IPB, ahli matematik ya. Aan Rukmana, sekarang doktor nih dari Paramadina, almarhum HS Kilon, Anda semua sudah tahu orang ini terkenal dulu, tak? Profesor Rahmat Pambudi, Profesor Gumbira Said, Profesor Francisca Zakaria Rungkat, Sudarsono Harjo Soekarto, Arnold Sutrisnanto, Kristianto Wibisono, Yusuf Sutanto, Eko Wijayanto dari Filsafat UI, dan Jainal Arifin dari UIN Syarif Hidayatullah. Nah, salah satu kutipan dari kata pengantar editor yang menarik dan relevan di zaman now ini adalah demikian: dalam negara demokrasi yang menghargai hak asasi manusia, siapa saja sah untuk berjuang supaya terpilih menjadi pemimpin. Bahkan bisa berlanjut sampai anaknya. Yang penting adalah mau terus belajar sehingga tak akan bertanya apa yang bisa diberikan negara kepada saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada negara. Ya, kita, saya juga kalau saya nggak baca ulang lagi ini, saya nggak akan apa apa fokus kepada menemukan kalimat pendek yang sangat relevan dengan situasi sekarang ini. Ya, oke, kita lanjutkan lagi dengan apa menjelaskan tentang tulisan dari memimpin peradaban dari Rocky Gerung. Ya, berikut ini. Konsep konvensional nation state yang selalu identik dengan hierarki kepemimpinan politik akan makin tidak relevan menghadapi operasi kebudayaan humanitarian yang dipimpin oleh ide partnership dan kooperasi global. Pada banyak isu publik masa kini, sedang tumbuh suatu jenis kepemimpinan sosial yang berakar pada kesadaran tentang kemanusiaan. Satu planet, satu keadilan, satu perdamaian. Kepemimpinan berbasis ide solidaritas ini dapat mengalir tanpa melalui instalasi politik nation state sebagai akibat dukungan teknologi ya dan jaringan masyarakat sipil global. Kita mungkin menjadi pengikut dari kepemimpinan moral itu tanpa perlu tahu siapa pemimpin sesungguhnya, tetapi keyakinan tentang keadilan dan hak asasi manusia telah menguatkan keikutsertaan kita pada ide yang sebetulnya merupakan kehendak evolusioner kita. Nah, ini yang seringkali disebut malahan mestakung. Itulah sebabnya setiap kebijaksanaan politik dan ekonomi nation state yang hierarkis, misoginis, dan hegemonis akan membangkitkan kontra moral dari masyarakat internasional yang kepemimpinannya ditentukan secara instan melalui inisiatif humanitarian seseorang atau sebuah kelompok yang identitasnya hanya kita ketahui di halaman sebuah situs dunia saja. Ya, kita nggak usah kenal personnya. Oh, ini terkenal orang begini. Ya, nah, itu kita ikuti. Kewarganegaraan global kendati terhalangi oleh sejumlah tindakan teroristik, ya, telah mendorong kesetaraan sosial menjadi ukuran peradaban kontemporer. Tata bahasa baru yang berupaya melibatkan manusia dan tanggung jawab mondial
semakin fasih diucapkan oleh forum-forum sosial dunia. Jadi kalau Anda mau dianggap sebagai anggota dari global citizen, Anda harus apa fasih berconversation dengan do you speak global warming? Ah, saya nggak tahu, nggak peduli. Ya, udah Anda nggak belum cukup. Do you speak gender equality? Kalau masa bodoh ya udah memang belum sampai kelasnya. Afirmative action itu. Gerakan sosial masyarakat dunia itu telah berhasil dalam memperlihatkan konsekuensi konsekuensi dari model kepemimpinan hierarkis di masa lalu dalam hal perusahaan alam, korupsi, dan kekerasan kemanusiaan. Konsep kesetaraan sosial kini telah dipraktekkan bahkan oleh korporasi global dalam upaya meyakinkan konsumen masyarakat sipil tentang kepedulian etis korporasi terhadap masa depan keadilan dan masa depan planet bumi. Berbagai regulasi berhasil dirumuskan oleh masyarakat sipil dalam upaya memaksa korporasi dan nation state menghasilkan lebih banyak keadilan dalam bentuk formal. Regulasi itu diadopsi menjadi prinsip-prinsip PBB yang disebut Millennium Development Goals, Global Impact. Ya. Meskipun itu nggak berhasil sehingga sekarang dirubah menjadi SDGs, ya, Sustainable Development Goal, di mana melibatkan swasta, ya, dan lain-lain, menunjukkan bahwa nilai dan solidaritas sosial ini tetap tumbuh dalam pikiran publik dunia. Ide tentang partnership telah melenturkan prinsip-prinsip kepemimpinan hierarkis menuju konsep tanggung jawab sosial pada seluruh sektor kehidupan. Ya, kita akhirin dulu pertemuan ini, kita lanjutkan lagi dengan apa pertemuan berikutnya yang nampaknya semakin menarik ini ya.